Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Lestariani Bemukdin, NIM 1314210774. Saya akan mempresentasikan hasil materi yang berjudul Pengawasan dan Partisipasi Pembangunan. Pertama yaitu pengertian pengawasan. Menurut Sondang P. Siagian 1992, pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Adapun menurut Suyamto, pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Selanjutnya yaitu konteks-konteks dalam pengawasan. Ada 3 konteks dalam pengawasan. Pertama yaitu pengawasan dalam konteks manajemen. Menurut Sermerson tahun 2001, pengawasan dalam konteks manajemen terdiri dari 3 yaitu proses pengukuran kinerja dan pengambilan tindakan untuk menjamin hasil yang diinginkan. Kedua, peran penting dan positif dalam proses manajemen. Dan yang ketiga yaitu menjamin segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai waktunya. Kedua, pengawasan dalam konteks politis. Pengawasan dalam konteks politik menurut Little dan Ogley tahun 2006 adalah fungsi parlemen dalam menjamin bahwa undang-undang yang dikeluarkan oleh parlemen dapat diimplementasikan dan diadministrasikan secara efektif oleh pihak eksekutif. Kedua, fungsi yang dilakukan parlemen dalam menjamin bahwa anggaran yang telah disetujui telah dibelanjakan oleh pihak eksekutif sesuai dengan hal yang telah disepakati dan mampu mencapai sasaran yang diinginkan. Yang ketiga, pengawasan merupakan tanggung jawab yang sangat penting dari parlemen dan harus dilakukan secara agresif. Yang keempat, cenderung kurang diapresiasi dan kinerjanya paling buruk. Dan yang terakhir, pengawasan dalam konteks pembangunan. Pengawasan dalam konteks pembangunan adalah salah satu fungsi organik manajemen yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, jenis-jenis pengawasan. Ada beberapa jenis pengawasan. Yang pertama pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal adalah pengawasan dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di luar unit organisasi yang bersangkutan. Kedua, pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Sedangkan pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Ketiga, pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan aktif atau dekat yaitu pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan dan pengawasan ini bersifat melekat. Pengawasan pasif atau jauh adalah pengawasan dengan melakukan penerimaan dan pengujian terhadap laporan pertanggungjawaban. Yang terakhir, pengawasan formal dan informal. Pengawasan formal dilakukan oleh instansi atau pejabat yang berwenang, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Adapun pengawasan informal dilakukan oleh masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, atau sebagai social control. Selanjutnya, tujuan pengawasan.
Tujuan utama pengawasan adalah memperlancar roda pembangunan serta mengamankan hasil pembangunan. Pengawasan diperlukan bukan karena kurang kepercayaan dan bukan pula ditunjukkan mencari-cari kesalahan atau mencari siapa yang salah, tetapi untuk memahami hal-hal yang salah demi perbaikan pada masa datang. Selanjutnya, fungsi pengawasan dalam administrasi pembangunan. Ada dua fungsi pengawasan dalam administrasi pembangunan. Pertama, meningkatkan kebertanggungjawaban dan keterbukaan sektor publik. Yang kedua, menekankan langkah-langkah pembenahan atau koreksi jika dalam suatu kegiatan terjadi kesalahan atau perbedaan dari tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Materi selanjutnya yaitu partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Menurut Gaventa dan Valderrama, menegaskan bahwa partisipasi warga telah mengalihkan konsep partisipasi dari sekedar kepedulian dengan berbagai bentuk terhadap penerima bantuan atau kaum tersisih menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambil keputusan. Dalam pengertian ini, partisipasi ditempatkan sebagai keterlibatan masyarakat terutama yang dipandang sebagai beneficiary atau pembangunan. Dalam konsultasi atau pengambil keputusan pada semua tahap siklus proyek pembangunan yang dimulai dari tahap identifikasi kebutuhan sampai dengan tahap penilaian, implementasi, pemantauan, dan tahap evaluasi. Dalam pembahasan yang lebih luas lagi, partisipasi telah menempatkan partisipasi warga sebagai partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Itulah pemaparan materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.